Hey sahabat YouTube, welcome back to my channel. Dalam video ini kita akan membahas tentang alat-alat keselamatan apa saja yang ada di atas kapal. Mari kita simak videonya. Life jacket atau baju pelampung merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada di atas permukaan air atau pada saat berada dalam air. Alat ini dilengkapi dengan peluit dan lampu yang digunakan untuk menarik perhatian penyelamat. Inflatable life raft atau sering disebut juga dengan life raft, adalah salah satu alat keselamatan yang sangat penting pada kapal yang sedang berlayar, terlebih pada kapal yang memuat penumpang. Life raft adalah sebutan untuk perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat. Bahkan life raft dilengkapi beberapa benda untuk memberi tanda signal, dan alat-alat keselamatan lainnya. Life raft dan semua perlengkapannya itu biasanya dirancang agar pemakainya dapat bertahan hidup selama 1 minggu sebelum regu penolong datang. Life raft disimpan pada sebuah tabung yang terbuat dari fiberglass dan dicat warna putih. Di situ juga dicantumkan tanggal pemeriksaannya yang terbaru dan tanggal kedaluarsanya. Life raft dan perlengkapannya harus diperiksa minimal 1 tahun sekali. Search and Rescue Transponder (SART) adalah salah satu alat navigasi dan komunikasi untuk kapal dan bekerja sebagai perangkat elektronik yang secara otomatis bereaksi terhadap emisi radar. Ini meningkatkan visibilitas pada layar radar. Transponder SART digunakan untuk memudahkan pencarian kapal dalam kesulitan atau life raft. SART memiliki penerima yang mendeteksi sinyal dari radar X-band 9,2 sampai 9,5 GHz. Jika SART mendeteksi sinyal, ia segera mentransmisikan 12 pulsa pada frekuensi yang sama. Sinyal ini dilihat oleh radar sebagai gema, dan akan ditampilkan di layar sebagai seri 12 titik dengan jarak 0,6 mil di antaranya. EPIRB atau Emergency Position Indicating Radio Beacon. Alat yang ada di kapal laut ini berfungsi mirip Underwater Locator Beacon (ULB) yang ada di kotak hitam di pesawat terbang. Sama-sama mengirimkan sinyal bila kapal atau pesawat mengalami keadaan darurat atau kecelakaan. EPIRB bekerja pada sinyal radio biasa 121,5 MHz, 243 MHz untuk militer, dan 406 MHz. Jadi bisa ditangkap sinyal radio biasa seperti stasiun radio pantai, radio milik orari Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, atau radio pada kapal atau pesawat yang lewat. Life buoy adalah alat bantu darurat untuk mengapungkan orang di atas air pada saat tercebur ke laut. Life buoy ini berbentuk seperti ban mobil dilengkapi dengan tali di seluruh sisi lengkap dengan stiker pemantul cahaya Scotchlight agar memudahkan penglihatan regu penolong pada saat pencarian. Pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada 1 orang penumpang yang jatuh ke laut. Pelampung ini harus mempunyai warna yang mencolok agar mudah dikenali dan mudah dilihat walau dari kejauhan. APAR atau alat pemadam api ringan, atau fire extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat pemadam api ringan APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja K3, APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaannya. Parasut signal adalah alat untuk memancarkan tanda minta bantuan yang sangat efisien baik di darat maupun di laut.
Alat ini pada dasarnya terdiri dari sebuah tabung yang di dalamnya terdapat parasut dengan beban tergantung pada bahan yang mudah terbakar, biasanya terbuat dari fosfor atau magnesium yang menyala sangat terang jika terbakar yang disebut flare. Kemudian di bawahnya adalah rangkaian pelontar yang terbuat dari bahan peledak rendah, biasa digunakan black powder, kemudian mekanisme pemicu berupa sebuah primer yang terbuat dari powder chalk. Dan sebuah pin penembakan pena pemukul, yang menghantam primer hingga meledakkan, menciptakan bunga api yang akan membakar serbuk hitam dan terciptanya gas panas yang meledakkan ledakan menembakkan flare dan melontarkannya ke udara bersama parasutnya. Kemudian setelah daya lontaran habis, maka fosfor, magnesium yang terbakar akan tergantung pada parasut dan turun secara perlahan nyala flare. Ini mencapai 35.000 lilin atau setara dengan terang yang dihasilkan oleh nyala 35.000 lilin yang dinyalakan secara bersama. Bouillon smoke signal adalah salah satu alat pensinyalan yang dapat terlihat dari jarak yang jauh, sekitar 4 km pada siang hari secara mendatar di laut dan sekitar 10 km pada siang hari dilihat dari udara. Digunakan sebagai penanda lokasi yang ditemukan oleh pihak yang membutuhkan pertolongan. Dapat digunakan di darat maupun di udara pada siang hari. Bouillon smoke signal ini dapat terapung sesuai namanya dan tetap menyala terkena gelombang air laut. Bouillon smoke signal akan mengeluarkan asap yang tebal dan pekat berwarna orange atau kuning. Red hand flare merupakan alat signaling yang sangat digunakan di darat maupun di laut dan efektif, dapat terlihat dari jarak 10 km mendatar laut dan 20 km dari udara pada malam hari dan dari jarak yang lebih dekat pada siang hari. Memiliki tingkat luminasi sebesar 15.000 kandela atau 15.000 lilin, dan memancarkan cahaya berwarna merah. Selimut api atau fire blanket merupakan salah satu alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api ringan secara efektif. Sehingga ketika digunakan api tidak semakin membesar. Selimut api ini terbuat dari kain berkualitas yang mempunyai ketahanan panas hingga mencapai 700 derajat Celcius.